Bab 8. Gejolak gairah Yongki. Indria terbangun ketika mendengar kedua mertuanya yang baru pulang dari pengajian. Dia pun keluar ingin mengambil minuman sebab tenggorokannya terasa haus. "Umi, Abah, kalian baru pulang?" sapa Indria. "Iya, tadi setelah acara Abah ngobrol-ngobrol dulu dengan teman. Ini ada oleh-oleh dari Ibu Nyai. Siapa tahu kamu suka," tawar Fatimah. Indria membuka kotak makanan yang isinya adalah berbagai macam kue tradisional. "Wah, aku suka sekali kue-kue ini," pekik Indria senang. "Kalau begitu habiskan saja. Lagian Yongki mana mau kue seperti itu," sela Ghazali. Indria sangat senang. Kedua mertuanya begitu baik. Kalau pindah rumah, pastinya aku akan merasa kesepian. Apalagi nanti Mas Yongki akan sering keluar terus. Batin Indria tak rela berpisah dari kedua mertuanya. "Nak, kenapa kamu melamun terus?" tanya Fatimah. "Tidak apa-apa, Umi. Hanya saja besok sudah harus pindah dari rumah ini. Aku merasa sedih saja berpisah dengan Umi dan Abah," ujar Indria jujur. Fatimah langsung memeluk Indria. Memang rasanya kasihan dan paham jika Indria. "Umi, sebenarnya juga lebih senang kalau kalian tinggal di sini. Tetapi Yongki ingin mandiri. Sebagai istri baiknya kamu pintar mengambil hati. Umi doakan semoga kamu dan Yongki bisa hidup bahagia. Walau untuk saat ini kamu harus berjuang dan bersabar dalam menghadapi Yongki," bujuk Fatimah. "Iya Umi," jawab Indria yang masih ragu. "Tapi meskipun nanti kalian sudah pindah, sering-seringlah main ke sini ya. Umi juga nanti akan kesepian kalau tidak ada kalian," bujuk Fatimah. "Iya, tentu saja Indria akan sering kemari. Lagian, Indria juga sudah tidak punya siapa-siapa lagi kecuali Umi dan Abah," balas Indria mencoba tersenyum tegar. "Indria pokoknya kalau sampai Yongki berbuat macam-macam dan tidak menghormatimu, langsung lapor-lapor pada Abah," sergah Ghazali. "Iya," jawab Indria, menenangkan hati mereka. Indria terus makan sambil mendengarkan cerita mertuanya mengenai zaman dulu saat mereka di pondok pesantren. Indria jadi tidak mengantuk. Dia betah sekali mengobrol dengan mereka. Yongki merasa kupingnya risih mendengar tawa istrinya dan kedua orang tuanya. Dia langsung bangun dan menyalakan lampunya yang terang. "Astaga, sudah tengah malam begini, kenapa masih ramai sih?" gumam Yongki. Dia langsung beranjak dan ingin protes agar semuanya tidak ramai. Tetapi baru ingin membuka pintu, dia mendengar soal abahnya yang bilang pada Indria jika dirinya macam-macam harus laporan. Sial, ngadu apa dia dengan Abah? Kalau sekarang aku keluar bisa-bisa Abah akan menasehatiku sampai subuh, gumam Yongki mengurungkan niatnya. Dia memilih kembali lagi rebahan di kamar tanpa mematikan lampu. Dia menunggu istrinya masuk dan ingin segera memarahinya. Hanya saja Yongki sudah menunggu lama. Istrinya tak kunjung muncul juga. Malah suara tawa Indria dan Uminya semakin keras saat abahnya bercerita. Tiba-tiba Yongki merasa cemburu. Dia sebagai anak kandungnya saja tidak pernah sampai sangat itu pada orang tuanya. "Ya Allah, kenapa engkau menjodohkan hamba dengan gadis yang sangat menyebalkan itu? Sudah jelek, tukang cari perhatian pula," keluh Yongki. Beberapa saat kemudian, ada gagang suara pintu kamar. Yongki langsung menyambut dengan tatapan tajam. "Mas Yongki kok tidak tidur?" tanya Indria kaget. "Aku yang harusnya tanya padamu. Kenapa sudah tengah malam begini tidak tidur dan malah mengganggu orang lain?" sentak Yongki. "Maaf, tadi aku hanya senang mendengarkan Abah dan Umi bercerita," balas Indria menunduk. "Kalau kamu masuk ke kamar, mereka juga tidak akan bercerita. Kamu tidak usah sok cari perhatian deh. Apa kamu kira dengan mereka sayang padamu, aku juga akan ikutan peduli padamu?" sergah Yongki.
Indria langsung mematikan lampu, berniat untuk tidur. Tetapi Yongki menyalakan lagi dan masih belum puas melampiaskan amarahnya. Katanya mau tidur, kenapa dinyalakan lagi? Tanya Indria heran. Kamu ini menyebalkan sekali sih. Aku sedang berbicara malah kamu abaikan, umpat Yongki. Indria habis kesabaran. Suaminya ini benar-benar tidak masuk akal. Mas, kamu ini justru yang berkali-kali lipat lebih menyebalkan. Hanya satu yang aku harapkan darimu. Jangan ganggu hidupku. Jadi, mau kamu gimana-gimana, aku tidak akan ikut campur. Dan satu lagi, setelah ini kalau marah-marah, jangan pernah melampiaskan pada barang-barangku. Jawab Indria. Pelembab maksud kamu. Tuh, sudah aku ganti. Kalau kurang besok aku belikan 100 botol lagi. Sergah Yongki angkuh. Indria menoleh ke arah jemari telunjuk suaminya. Dan benar saja jika pelembabnya sudah diganti. Kamu memang punya banyak uang, Mas. Tapi lain kali, kalau mau marah harus bisa mengendalikan diri. Jangan sampai kelak merugikan orang lain. Timpal Indria. Sudah untung aku ganti. Bukannya berterima kasih, malah sewot. Indria terbelalak. Suaminya itu membelikan pelembab juga karena sudah merusak duluan. Dahlah, aku capek, aku mau tidur dulu, ucap Indria sambil melepaskan kacamatanya. Lalu rebahan dan menyembunyikan tubuhnya ke dalam selimut. Yongki masih tidak terima. Saat dirinya hendak menarik selimut itu, malah ditahan oleh Indria. Akhirnya dia yang ketarik dan terjatuh di atas tubuh sang istri. Saat ini kedua mata mereka bertemu dalam jarak dekat. Yongki baru menyadari jika kedua bola mata Indria berwarna coklat, bercampur biru muda, dengan bola mata yang sangat lentik dan alis yang begitu indah. Sial, wangi sekali dia. Pakai parfum apa sih? Batin Yongki. Keduanya sama-sama gugup. Indria dengan spontan langsung mendorong tubuh suaminya dengan keras, sampai membuat Yongki terjatuh dari ranjang. Sial, umpat Yongki. Kesakitan. Indria tidak mau tahu. Dia langsung saja menarik selimutnya sampai ke atas kepala. Jangan kepedean ya. Tadi aku terjatuh dan sama sekali tidak ada niatan untuk menyentuh kamu. Pacarku jauh lebih cantik dan menarik dibanding kamu, umpat Yongki lagi. Indria tidak menjawab dan malah pura-pura tidur. Suaminya jika diladenin akan semakin menjadi-jadi. Yongki pun melihat Indria yang tidak merespon akhirnya lelah. Dengan sendirinya, dia mematikan lampu dan tidur di samping Indria tanpa melewati batas dari bantal guling yang diletakkan di tengah. Saat mencoba memejamkan mata, Yongki terus terbayang-bayang sorot kedua mata Indria yang begitu indah. Bahkan aroma wangi istrinya juga begitu harus sampai membuat dirinya merasa gerah dan kepanasan. Aku tidak akan terkena tipu daya. Aku hanya mencintai Sinta dan hanya dia perempuan yang paling cantik. Mungkin Indria matanya indah. Tadi belum tentu dengan bagian lainnya, batin Yongki. Yongki mencoba mengusir bayangan kedua mata istrinya. Bahkan dia sampai bangun langit, mengambil parfum milik sendiri untuk menghilangkan aroma istrinya. Nah, kalau begini lebih baik, gumam Yongki. Tetapi pikiran dan raganya saling bertentangan. Yongki merasa tubuh bagian paling sensitifnya menegak-tegak tidak terkendalikan. Yongki berteriak dan langsung masuk ke kamar mandi. Yongki sangat terangsang sebagai lelaki normal. Teramat sangat wajar jika tubuhnya bereaksi ketika satu kamar berduaan dengan lawan jenis. Indria yang belum tidur beneran semakin merasa heran dengan tingkah suaminya yang begitu aneh. Kenapa sih malam-malam begini mandi? Apakah aku ini seburuk itu? Sampai bersentuhan denganku merasa jijik, batin Indria dengan polosnya.